Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak dan Ibu serta jamaah kajian Jumat sore yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama tiada henti-hentinya untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini, sehingga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sebagai salah satu kewajiban yang sudah Allah perintahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap orang yang sudah masuk Islam. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita fid dunya hatta fil akhirah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beriringan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan sore hari ini, keluarga kita, saudara-saudara kita, terus dan tetap istiqomah dan konsisten untuk menjalankan sunnah-sunnah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun di zaman yang serba fitnah. Maka Rasulullah mengatakan dalam salah satu sabdanya, ya, akan datang satu zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnahku itu diibaratkan seperti menggenggam bara api, saking pedihnya, saking banyaknya halangan rintangannya menghadang. Maka kita berharap sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang istiqomah dan konsisten untuk menjalankan sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Rudi ingin sharing mawon Bapak Ibu sekalian, karena kalau meneruskan kajiannya Ustadz Su'ali, Rudi juga kurang tahu sampai bab apa. Maka nanti kita sharing ilmu saja dari apa yang sudah Rudi dapatkan. Yang sedikit ini mudah-mudahan nanti kita berharap bisa memberikan tambahan keimanan dan mampu menambahkan rasa takut dan khusyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini ataupun sore hari ini kita nanti akan sama-sama belajar terkait dengan surga. Mendengar istilah surga ataupun kata surga, sebagian orang itu pasti gembira, pasti orang itu bahagia, dan pasti kalau ada yang menanyakan, ya, kamu ingin masuk surga ataupun tidak, maka tentu jawabannya iya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya itu sudah membocorkan, Pak Bu,
bagaimana indahnya surga, bagaimana lezatnya nikmat yang nanti Allah akan berikan kepada penghuni-penghuni surga. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, surga atau yang kita lebih kenal dengan istilah al-jannah itu dalam bahasa tidaklah satu kata kalau itu dimulai atau diawal dengan huruf jim dan nun itu memiliki arti kata yang tidak nampak atau belum kelihatan. Misal kita kasih contoh, ada kalimat al-jin diawali dengan huruf jim dan nun, maka jin secara sifatnya dia tidak nampak, nggak kelihatan. Maka kalau ada orang-orang yang mencari penampakan jin, itu orang-orang yang tidak ada kerjaan itu ya. Ya karena memang hakikatnya jin itu tidak nampak, dilihat dari sisi bahasanya saja. Terus ada kata al-janin misalkan. Janin juga diawali dengan huruf jim dengan nun. Belum kelihatan. Kelihatannya kapan? Nanti kalau sudah lahir. Adapun kalau sudah terlihat di USG itu beda lagi. Tapi secara kasat mata belum terlihat. Ada kata lagi jannah ini diawali dengan huruf jim dengan huruf nun, maka juga tidak nampak, belum terlihat di pandangan kita selama hidup dunia. Kapan nanti kita bisa melihatnya? Nanti di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Amin. Nah, ini secara bahasa ibu-ibu sekalian. Jadi jannah karena itu diawali dengan huruf jim dengan nun, maka sifatnya belum nampak, belum terlihat oleh pandangan manusia selama hidup di dunia. Nah, Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, surga ini sudah sangat maklum dan sudah sangat paham bagi kita bahwasanya surga merupakan satu tempat tinggal yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nanti kalau suratnya keliru diluruskan, Bu. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Mari bersegera untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Dan kejarlah surga juga yang mana luas surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Dan surga itu disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sifat orang yang bertakwa dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ila ayat kelima. Itu penjabaran daripada kriteria orang-orang yang bertakwa yang nanti Allah sediakan untuk mereka. Yang kedua adalah penghuni surga ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman nanti dalilnya ada di surah Al-Anfal ayat yang awal-awal itu ya. Ayat yang awal-awal nanti bisa dicek dan bisa dibaca. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan surga juga merupakan satu tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang soleh, yang taat, yang setia kepada perintah Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana nanti akan kami sampaikan hadis daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi sempat kami sampaikan di awal bahwasanya kenapa kita sangat-sangat menginginkan akan adanya surga. Karena memang
ya, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat sudah memberikan informasi sebagai bocoran bagaimana nanti gambaran surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa, beriman, dan orang-orang soleh. Maka salah satu ayat yang menunjukkan bagaimana keindahan surga dan bagaimana kelezatan yang nanti Allah sediakan bagi penghuni-penghuni surga, maka salah satu ayatnya yang ada di dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, Bu, Pak. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa indahnya, lezatnya nikmat-nikmat yang Allah nanti akan berikan kepada para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertama akan ada di dalam surga yaitu sungai yang Allah yang Allah isi dengan madu yang telah disaring. Nanti ada susu juga. Jadi sungai yang ada di surga tentu jelas berbeda dengan sungai yang ada di dunia. Tentu nggak usah dibanding-bandingkan, Bu. Itu sudah nggak bisa dibanding-bandingkan lagi. Karena di dalam surga sungai itu nanti akan terbuat dari madu yang disaring, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sungai yang terbuat daripada susu. Dan yang ketiga ada sungai yang terbuat daripada khamar, akan tetapi tidak memabukkan bagi para peminumnya. Maka inilah beberapa kenikmatan yang nanti Allah akan berikan. Bukan hanya sungai yang isinya bermacam-macam kelezatan, tapi Allah juga berikan maghfirah, Allah juga berikan samarat ataupun buah-buahan yang nanti akan dinikmati oleh para penghuni surga. Itu satu ayat, Bapak dan Ibu sekalian, yang menggambarkan betapa nikmatnya, lezatnya orang-orang yang nanti akan merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti gambaran-gambaran yang lainnya. Banyak ayat yang Allah sudah bocorkan informasinya terkait dengan gambaran surga. Nah, Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, coba nanti kita bahas dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dattu li'ibadis sholihin. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang solih ma la ainun ra'at, satu tempat yang la ainun ra'at, keindahannya belum pernah terbayangkan oleh mata manusia. Jadi kalau kita menggambarkan indahnya surga, misalkan kita pergi tempat terindah di dunia, kita membayangkan jangan-jangan di surga seperti ini ya, nanti akan lebih indah lagi, Bu. Karena ma la ainun ra'at, tidak pernah terpandang oleh pandangan manusia selama hidup di dunia. Wala udhunun sami'at, dan juga belum terdengar oleh pendengaran manusia bagaimana indahnya, bagaimana lezatnya, kenikmatan yang Allah nanti akan sediakan bagi para penghuni surga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan juga tidak pernah terbesit dalam hati seorang manusia. Terbesit pun nggak bisa membayangkan betapa indahnya dan lezatnya nikmat yang nanti Allah akan sediakan bagi orang-orang yang memasuki surga. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah selaku sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah beliau yang meriwayatkan hadis ini. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka itulah satu motivasi terbesar kita mengapa kita senantiasa dan terus-menerus untuk senantiasa berbuat kebaikan. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau itu pernah menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya penghuni surga itu tidaklah mereka masuk ke dalam surga itu karena amal mereka. Jadi penghuni surga itu
masuk bukan disebabkan karena amalan mereka. Maka mendengar hadis Rasulullah SAW ini, para sahabat yang mendengarnya mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, iya, saya juga masuk surga bukan karena amalku, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, akan tapi saya masuk surga dan kita nanti akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau membandingkan amal kita itu nggak sebanding, Bu, dengan surga yang abadi, sedangkan amalan kita temporal. Kalau kita wafat ya sudah, kecuali kalau ada amalan-amalan yang tidak terputus tiga itu. Maka penghuni surga masuk surga bukan karena amalannya. Bahkan Rasulullah SAW pun yang dijamin masuk surga bukan karena amal beliau, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah inilah, Bu, Pak, itu tidak bisa didapatkan manakala kita berbuat kebaikan. Manakala kita berbuat kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayatnya mengatakan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka saya mengajak pada diri saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama untuk tidak letih dan lelah untuk berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu tidak dihargai, tidak dinilai oleh orang lain. Karena sejatinya yang kita inginkan bukan penilaian manusia, tapi penilaiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau sudah suka, sudah cinta kepada hamba, itu luar biasa, Pak, Bu. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kepada kita bahwasanya kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril, lalu mengatakan, Jibril, saya cinta kepada si fulan, maka cintailah si fulan ini, wahai Jibril. Maka pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan kecintaannya kepada Jibril, maka Jibril pun meneruskan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh penduduk langit. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat penduduk langit juga cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh penduduk bumi pun akan menerimanya dan akan mencintai orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang mengejar cintanya Allah, insya Allah hidup di dunianya pun akan dicintai oleh manusia. Tapi kalau prioritasnya kita mengejar cinta manusia, dunia pun kadang tidak dapat, apalagi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke yang tadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita ambil melalui berbuat kebaikan. Karena tadi kita sampaikan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, meskipun sekali lagi kebaikan kita tidak dinilai, kebaikan kita tidak dihargai, karena sejatinya bukanlah penilaian kita, penilaian manusia, tapi hanyalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kebaikan ini ada sekiranya 4 alasan yang bisa mendasarkan kita agar terus berbuat kebaikan. Ada 4 alasan agar kita terus berbuat kebaikan dan jangan berhenti untuk melakukan kebaikan tersebut. Alasan yang pertama, bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan, di samping hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan itulah yang nanti akan menjadi asbab Allah cinta kepada kita. Jadi alasan pertama kenapa kita harus terus berbuat baik, karena memang perbuatan baik itu perintah Allah, sekaligus memang perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surah Al-Baqarah ayat 195,
Di penghujung ayatnya Allah mengatakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan alasan ini patutlah kita untuk tidak berhenti berbuat baik, karena perbuatan baik memang perintah Allah, sekaligus Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus terus dan terus berbuat kebaikan? Karena perbuatan baik yang kita lakukan, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara kita untuk bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berbuat kebaikan, baik kepada diri sendiri maupun baik kepada orang lain. Hal ini sebagaimana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa ta'ala di situ mengatakan, ini potongan ayatnya, Bu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian kepada orang lain, ya, sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu dengan mencurahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Jadi dengan kita berbuat baik kepada orang lain, itu menjadi tanda dan ciri kita bersyukur atau berterima kasih terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, alasan kenapa kita harus terus dan terus berbuat kebaikan, karena perbuatan baik yang kita lakukan tidak lain karena adanya informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya adalah kepada kita sendiri. Jadi perbuatan yang kita lakukan berupa kebaikan kepada orang lain itu nanti baliknya kepada diri kita sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah dasarnya di surat Al-Isra ayat yang ke-7. Allah di situ mengatakan in ahsantum li anfusikum. In ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka sejatinya engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan seseorang, maka engkau pun akan diperlakukan yang sama oleh orang lain. Maka pada saat kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka di lain kesempatan, di lain waktu, kita pun nanti akan mendapatkan, memanen kebaikan daripada apa yang kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Maka ini alasan yang ketiga kenapa kita harus terus dan terus berbuat kebaikan. Dan yang keempat adalah perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu perbuatan skala kebaikannya kecil maupun besar, tentulah tidak akan pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekecil apapun perbuatan baik kita, itu nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Maka mari terus berbuat baik, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sekedar nge-share, ada kajian di Jumat sore, kan? Ada orang yang tertarik dan mendapatkan hidayah, maka ya alhamdulillah. Padahal kita tidak sengaja, cuma nge-share saja, tapi itu malah membuat kebaikan bagi orang lain. Maka 4 alasan inilah Bapak dan Ibu sekalian yang akan menjadi argumentasi kita untuk tetap berbuat kebaikan.
Meskipun kita sekali lagi, meskipun kebaikan itu terkadang diabaikan ataupun tidak mendapatkan respon positif dari orang lain. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada tema kita terkait dengan surga. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk surga tentulah bukan karena amalannya, sekali lagi, akan tetapi karena memang rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu dapat kita peroleh melalui dengan berbuat kebaikan. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka terkait dengan surga ini memang penjelasannya banyak. Karena kalau kita melihat jalan untuk menuju ke surga tentulah tidak mudah. Tentulah tidak mudah. Sebagaimana ini ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Dan sedangkan neraka itu diliputi atau dihiasi oleh hal-hal yang cenderung lebih disukai oleh nafsu manusia. Ini sudah menjadi ya maklum bagi kita, Bu, Pak. Ya contohnya saja misalkan nopo baca Al-Qur'an. Ya. Itu kan memang amalan surga, perbuatan baik. Tapi terkadang kita lebih lama membaca Al-Qur'annya atau lebih lama menonton TV-nya. Kadang-kadang pikirannya gitu. Maka kalau kita lebih lama nonton TV-nya daripada kita mandangin Al-Qur'annya, berarti kita belum mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita. Berarti yang guyu-guyu berarti ini nyata ya, Bu ya. Enggak. Kita juga merasakan, Pak. Gitu nggih. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini lebih lama mantengin Al-Qur'an daripada mantengin sinetron TV. Insya Allah. Ya. Ya memang seperti itu, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ya. Surga itu memang dihiasi hal-hal yang tidak diingini oleh syahwat. Syahwat itu pengen nonton TV terus. Tapi kan kalau kita nonton TV terus, malah efeknya tidak bagus. Mantengin Al-Qur'an kadang-kadang 1 menit, 2 menit, paling banter pirang menit, Bu? Seperempat jam ya kayaknya wis ngantuk gitu, kesel ya. Tapi nek lagi nonton TV, wis ora kerasan setengah jam. Ya ini masih seperti itu. Maka kita perlu istighfar dan bertobat kepada Allah. Maka mudah-mudahan hal ini sebagai motivasi bagi kita. Yuk mari sama-sama. Yang menyampaikan pun belum bisa lebih baik daripada ibu-ibu sekalian. Maka kita mengajak bersama-sama berbuat kebaikan. Karena memang jalan untuk menuju surga tidaklah mudah. Sangat-sangat sulit. Karena memang hadiahnya surga, nek hadiahnya kipas angin ya insyaallah mudah. Tinggal menek itu ya, itu mudah. Tapi karena balasannya itu luar biasa, maka tentu jalan untuk menuju ke sana tidaklah mudah. Banyak rintangan, banyak cobaan, maka mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah untuk meniti jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka itulah yang bisa nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini ya termasuk orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang 15 menit tapi tidak masalah. Karena memang terkait dengan perkara surga ini nanti merembetnya kemana-mana. Maka daripada kita terlalu panjang dan nanti ilmu yang kita sampaikan banyak-banyak tapi tidak masuk, maka kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit tapi nanti dapat memotivasi untuk kita lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Maka sebelum kami tutup, Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rudi berpesan dan minta tolong kepada Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, apabila nanti di akhirat Bapak Ibu sudah masuk surga duluan dan belum mendapati saya di dalamnya, mohon nanti bisa dicari nggih.
Mungkin Rudi kepleset dulu ataupun kemana dulu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sudi untuk bisa mencari Rudi agar bisa ditarik bersama-sama masuki surga. Tapi insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga selama kita masih ada nilai keimanan dalam dada, Bu. Selama kita masih mempunyai keimanan. Ini sebelum saya tutup, saya teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ini bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bahwasanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Bahwasanya sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulu ahlul jannah wa ahlun nar summa yaqulullahu ta'ala akhriju minan nar. Bahwasanya tatkala penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala seketika itu langsung memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalamnya masih mempunyai nilai keimanan meskipun sebesar biji zarah. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang masih mempunyai keimanan meskipun sudah masuk ke dalam neraka, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dikeluarkan, mereka ini badannya gosong, Bu, karena memang dibakar dengan api neraka jahanam. Maka setelah gosong, hitam legam, lalu dimasukkanlah ya orang ini yang tadinya masuk neraka tapi karena masih ada nilai keimanan, orang ini dimasukkanlah ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan, dibersihkan terlebih dahulu di situ. Nek kalau kita ya sungai, enggak lah, kalau kali Tuntang enggak sebersih sungai surga ya. Ya sungai di surga nanti ya, untuk membersihkan apa namanya noda-noda hitam dari orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Lalu setelah bersih, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti rahmatnya Allah, Bu. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya memiliki sebesar biji zarah dari keimanan, dia sudah masuk neraka, Allah keluarkan kembali, Allah masukkan ke dalam surga. Maka Rudi berharap tadi minta, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau sudah masuk surga tidak mendapati Rudi di dalamnya, tolong cari Rudi. Siapa tahu nemplok dulu ke dalam neraka, tapi naudzubillah. Tapi kita berharap semoga kita terlindungi dan tidak sempat merasakan neraka tapi langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak dan Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama akhiri dan kita tutup kajian kita dan perjumpaan kita dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.